Ready? Mulai dulu Go! aja ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam. channelnya Anggit Praharasti. Jadi hari ini kita akan kedatangan tamu spesial, yang pedas-pedas. Jadi kita bisa sambil cari inspirasi bisnis via obrolan virtual kita. Tajuknya seperti biasa, Inspirasa, interview perempuan pencipta rasa. Seperti namanya Inspirasa, kita bakalan ngobrolin seputar bisnis perempuan-perempuan hebat kita yang sudah berhasil menciptakan rasa di hati pelanggannya. Sekarang saat ini sudah ada Mbak Astri dari Dapur Uma Indonesia. Assalamualaikum Mbak Astri. Waalaikumsalam, Mbak Anggit. Iya, Mbak Astri ini pemiliknya Dapur Uma Indonesia. Jadi spesialis yang pedas-pedas seperti saya bilang tadi ya. Jadi ada sambal, ada apa aja Mbak? Aku tampilin ya produknya kemarin. Oh iya, boleh. Nah, nih. Silakan Mbak, diterangkan dulu Mbak. Oh ini saya menerangkan dulu ini. Iya, monggo. Oh iya, Udah kelihatan belum ya gambarnya? sudah. Ya, jadi ini sekilas profil tentang Dapur Uma Indonesia yang mulai pertama itu kenapa kok tagline-nya pedas, padahal semakin kesini ada yang nggak pedas juga gitu. Karena memang pada mulanya itu sejak Februari 2019 itu produk utamanya sambal. Oke. Makanya kita pakai tagline-nya pedasnya bikin lagi gitu. Asik. Terus seiring berjalannya waktu muncul juga tongkol suwir, itu pun ada yang nggak pedas, terus lumpia sama mie non gluten ya, dan lain-lain. Sebenarnya masih ada lagi. Sebenarnya masih ada lagi sih, tapi insya Allah yang utama ini dulu. Gitu. Oke, keren banget ya. Jadi berarti ada inovasi produk ya. Awalnya tadinya dia spesialis pedas-pedas alias sambal-sambalan, merambah ke produk yang lain gitu ya, sesuai kondisi pasar juga gitu ya Mbak ya. Iya betul. Oke, ini ada Mbak Mia. Mbak Mia nih selaku kakaknya Mbak Astri nih. Iya betul. Orangnya hilang. Ya Mbak, gimana kabarnya? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak apa-apa, lebihnya ikut muncul ya Mbak. Iya Mbak. Sehat Mbak? Gimana Mbak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Oke, jadi ini kan kita ngobrol-ngobrol seputar bisnisnya Mbak Astri ya, Dapur Uma Indonesia. Nah, Mbak kan sebagai keluarga nih, kakaknya ya Mbak ya? Iya kakak. Oke, sebagai kakaknya Mbak Astri nih, gimana melihat perkembangan bisnisnya Mbak Astri? Mungkin bisa diceritain dulu, ngelihat nggak pas awal mulanya gitu, ada nggak cerita-ceritanya gitu? Awal mulanya ya, pas awal mulanya itu kepikirannya gini, kan adik itu sebenarnya ada kemampuan atau kompetensi untuk nggak berwirausaha, tapi sebagai wanita karir. Nah, tapi dengan yakinnya dia memutuskan untuk berwirausaha itu sebenarnya saya sendiri sebagai keluarga agak ketakutan, agak punya gimana ya, ragu-ragu, rasa ragu seperti itu. Tapi karena memang di Astrinya sendiri sudah ada niatan seperti itu, sudah ada komitmen dengan suami dan yakin, alhamdulillah ternyata sampai sekarang jalan sampai seperti ini. Alhamdulillah. Berarti jadi gimana, Mbak? Sekarang udah mendukung ya? Ya, mendukung sekali. Keren. Terus harapannya Mbak buat bisnisnya Mbak Astri ini apa Mbak? Saya harap
usahanya semakin luas, bisa menjangkau daerah mana saja. Cuma untuk prospeknya di Madiun Heeh. kurang berminat nggih, daripada di daerah Semarang nggih. Mungkin menambah reseller aja di daerah sini. Nggih. Asik. Mbak Asri itu Harapannya diminta seperti reseller, Mbak. lebih banyak lagi di area Madiun. Oke, keren. Mbak, boleh minta satu kata nggak, Mbak, buat dapur Uma Indonesia, Mbak? Satu kata. Mantap. Oke. Mantap, pedesnya mantap, rasanya oke. Anak saya aja kalau makan nggak pakai sambalnya sama Asri nggak mantap katanya. Oke, keren. Makasih ya Mbak Mia ya. Iya, sama-sama. Iya, terus ini ada Mbak Ayu. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal ya Mbak Ayu ya. Jadi Sama-sama Mbak Agi. Kita ngobrol-ngobrol. Katanya lagi kerja ya Mbak? Iya, lagi masuk pagi nih. Samaan kita. Jadi makanya harus pakai masker. Jadi Mbak Ayu nih ceritanya sebagai reseller ya Mbak? Oh iya. Udah berapa lama Mbak jadi resellernya Dapur Uma Indonesia nih? Sudah hampir 2 tahun. Masya Allah, keren banget. Jadi dari kan awalnya nih 2019 ya bisnisnya ya? Berarti udah hampir dari awal ya? Dari awal. Pertama nyoba Mbak sendiri, terus kemudian gimana? Kenapa Mbak mutusin jadi reseller gitu? Pertama itu ceritanya nyobaan sendiri, dibawa ke tempat kerja, terus tiba-tiba banyak yang ngincip-ngincip pada suka, akhirnya pada pesen. Oke. Ini satu kota nggak sama Mbak Astri? Enggak, saya di Madiun ini posisinya. Wow. Jadi resellernya Mbak Astri di Madiun, karena posisinya Mbak Astri ini Semarang kan ya? Berarti jadi reseller di Madiun. Keren banget. Ya. Terus Mbak, ada harapan-harapan apa Mbak buat Mbak Astri nih Mbak? Harapannya sambelnya makin macam-macamnya ditambah lagi. Terus untuk yang apa ya? Kayak lumpia itu kan kadang susah kan ngirimnya, itu lebih dipermudah aja. Kalau untuk pesan lumpia kan agak susah, masalahnya jauh. Iya, apalagi ke Pangkal Pinang, kayaknya rada-rada takut ya. Iya. Berarti harus pikirkan metode pengiriman yang aman. Lebih aman. Kalau sambelnya alhamdulillah yang dulu cuma bertahan 1 minggu, sekarang bisa 1 bulan. Masya Allah. Banyak kemajuan. Berarti udah mulai berkembang produknya. Udah mulai berinovasi jadi lebih baik lagi. Kalau boleh minta Mbak satu kata deh buat bisnisnya Mbak Astri nih, satu kata untuk Dapur Uma Indonesia apa Mbak? Juara untuk pedasnya. Juara. Itu dari Mbak Mia mantap, dari Mbak Ayu tadi juara. Wih, jadi mantap dan juara. Juara mantap, oke? Baru 2 kata kita. Makasih ya Mbak Ayu ya. Sama-sama. Lanjut ke Mbak Astri lagi. Mbak Astri. Ya Mbak. Oke. Mbak, kita lanjutin ngobrolnya ya. Buat Mbak Mia sama Mbak Ayu, terima kasih banyak. Sudah menyempatkan waktunya, sudah ikutan ngobrol-ngobrol ya. Silakan kalau misalnya mau ikut sampai selesai nih. Mbak Astri, awal mulanya kepikiran bisnis ini apa Mbak? Bisa diceritain nggak? Oh iya bisa. Jadi awal mula kepikiran bisnis ini tuh kan saya tahun 2016 itu
sebenarnya masih kerja. Dari lulus deh 2014 malah 2014 itu kerja, dari lulus kuliah masih kerja sampai 2016. Terus 2016 itu nikah, hamil. Habis itu pas mau lahiran itu apa namanya memutuskan untuk berhenti kan, Oh, oke. berhenti kerja. Terus di rumah itu kan biasalah, yang biasanya aktif kemana-mana gitu, terus nggak ada kegiatan. Akhirnya coba-coba tuh, coba-coba bikin resep-resep macam-macam karena dasarnya suka masak sih. Terus ikut apa namanya pelatihan-pelatihan gitu, masak memasak, masak memasak. Terus tiba-tiba suatu saat pengen nyoba dijual gitu. Iya. Dan Pas cocok. pertama kali nyoba pengennya buat stok di rumah, coba ditawarkan via WA gitu, langsung ada yang beli hari itu juga gitu. Padahal itu Masya Allah. masih nyoba gitu. Itu yang beli temen sekantor suami sih, dari 4 orang gitu, ada 4 botol gitu. Yang 3 teman sekantor suami, mungkin percaya karena sering saya bawain bekal makanan kan. Okay. Jadinya mereka pada percaya terus langsung beli gitu mungkin. Yang satunya teman saya gitu. Satunya teman saya. Akhirnya dari hari pertama itu terjual 4, langsung lah bikin lagi open PO. Di bulan pertama itu saya masih ingat apa ya, sekitar 20 harian itu terjual berapa ya, sekitar 50-an kalau nggak salah. Masya Allah, lumayan lah ya buat mulai. Iya, itu baru mulai awal. Terus berlanjut sampai sekarang gitu. Jadi pernah juga sampai apa namanya 1 bulan itu berapa ya kalau hitung berarti 900 ya. Pernah 1 bulan itu sampai 900 botol juga. Masya Allah. Apa namanya selama perjalanannya. Dan sekarang apa namanya, karena namanya naik turun, jadi karena juga saya suka coba-coba resep gitu ya, akhirnya malah jadi inovasi produk gitu, yang macam-macam itu tadi. Dan sebenarnya gini, yang paling saya ini ya, karena saya itu kan dari kesehatan, maksudnya kuliahnya di bidang kesehatan masyarakat. Jadi untuk produk dapur Uma sendiri itu memang salah satu apa namanya yang kami unggulkan itu tanpa pengawet dan juga tanpa micin gitu. Pengawet dan MSG. Ya. Mantap emang. Itu emang buat salah satu prioritas ibu-ibu ya kan sih. Apalagi kebanyakan biasanya yang pada nggak sempat masak gitu kan. Emang membantu banget ini bisnisnya Mbak Astri ini. Ini kita sapa dulu ya. Udah datang ini Mbak Fatimah. Assalamualaikum Mbak Fatimah. Salam. Iya, Mbak Fatimah, kenalan dulu ya. Ini kita ngobrol-ngobrol. Mbak Fatimah nih sebagai reseller ya, Mbak? Iya, betul. Masya Allah. Mbak, bisa diceritain, Mbak, dulu alasan gabungnya ke Dapur Uma tuh apa sih, Mbak? Dulu tuh sebenarnya saya dulu sekampus sama Astri, sama Kak Undi. Terus udah balik ke Bekasi, udah jadi ibu rumah tangga. Terus sebenarnya penasaran sama sambelnya Astri karena lihat review di Instagramnya tuh bagus gitu. Oke, mantap. Akhirnya berarti the power of medsos ya, IG. Iya, gitu. Terus jadi memang yakin jualan juga. Akhirnya mencoba kayaknya cari produk. Saya kan punya punya alasan itu mau coba jualan itu dari apa yang saya suka, apa yang saya penasaran gitu. Nah, saya mulailah dari Astri ini gitu, Dapur Uma ini. Jadi Mbak Fatimah nih istilahnya tuh harus jualan tuh apa yang kita emang makan gitu ya nggak sih? Iya, kalau saya pribadi gitu, betul. Setuju banget, jadi nggak cuma asal ngiklan gitu ya. Tester semua yang mau saya jual gitu.
pasti kayak gitu kalau saya. Jadi nggak cuma sekedar, oh ini bagus. Nggak, kalau saya coba dulu, saya yakin, baru saya bantu jual gitu. Oke, emang penting banget itu. Jadi mulai kapan Mbak gabung jadi reseller Mbak? Baru deh kayaknya deh. Baru ya? Mulai kapan ya, Tri? Kayaknya aku juga baru-baru banget kok. Maksudnya, Tahun ini ya, Februari ya, kayaknya. tahun ini, awal tahun kayaknya. Awal kalau nggak Januari, Februari. Jadi memutuskan di tahun ini gabung dengan Dapur Uma. Terus selama perjalanan ini gimana Mbak? Ada kendala atau gimana nggak Mbak? Kalau kendala sih paling pribadi ya, maksudnya kayak mungkin kurang rajin, apa namanya, nge-share gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau lihat pasar, ada gitu. Saya udah punya target, maksudnya orang-orang yang suka sambel dan semacam itu udah dapet. Cuma mungkin dari saya pribadi yang mungkin kurang nge-share, kurang apa namanya, mempublikasikan gitu loh sering-sering tentang kalau saya tuh jualan ini gitu. Jadi selama beberapa bulan ke belakang ini paling saya beli untuk pesanan keluarga atau enggak saya pribadi yang emang nyetok gitu. Karena ibu rumah tangga lagi jarang masak karena punya bayi. Biasanya emang itu ya, kita tuh jualan apa yang kita suka dan emang kita udah rasain gitu, pasti istilahnya itu bakalan lebih mudah gitu kan. Daripada kita jual produk yang kita sendiri nggak tahu itu apa gitu ya. Terus Mbak Fatima nih, istilahnya tadi ceritanya di Bekasi ya Mbak ya? Iya betul. Oke, berarti Mbak nih istilahnya resellernya Mbak Astri kan Semarang, Mbak di Bekasi gitu? Iya betul. Oke, harapannya buat Dapur Uma Indonesia sendiri gimana Mbak? Aku tahu ya masakan asli tuh enak, Tri. Banyakin lagi kali ya produk-produk yang bisa divakum gitu loh. Maksudnya kayak tongkol suwir itu aku pribadi sama suamiku suka banget. Itu cuma mungkin varian lain selain ikan kali ya, mungkin ayam atau apa yang mungkin bisa diungkep gitu terus bisa divakum. Jadi bisa lebih banyak mungkin ya variasinya itu sih. Keren. Udah jempol sama resepnya Astri. Jadi banyak yang berharap nih kalau produknya nih tambah variatif gitu berarti tambah banyak pilihannya dan karena emang udah istilahnya udah produknya sebelumnya itu udah dirasain gitu kan udah cocok banget gitu. Nah Mbak Fatima terima kasih buat waktunya ya Mbak ya. Saya mau minta satu kata buat Dapur Uma Indonesia apa? Minta apa? Satu kata yang mewakili Dapur Uma Indonesia kira-kira apa? Nah, satu kata ya. Enak. Enak. Oh. Jadi nih kita ngumpulin satu kata dari orang-orang yang kita interview ini. Jadi tadi dari Mbak Mia ada mantap, dari Mbak Ayu ada juara, dari Mbak Fatimah ada enak. Keren semua berarti nih kata-katanya kan. Jadi kita lanjut ke Mbak Astri lagi bisa Mbak? Iya. Saya izin pamit duluan berarti nggak apa-apa ya Mbak ya? Oh boleh, silakan. Kita santai aja kok ini cuma ngobrol-ngobrol aja. Silakan kalau misalnya masih ada kegiatan ya. Silakan. Makasih Fatim. Terima kasih. Sama-sama Tri. Barakallah. Barakallah Fik. Ya jadi silakan kalau misalnya yang masih ada kegiatan kalau misalnya duluan nggak apa-apa. Mbak Anggit suaranya kayaknya akhir-akhir tadi agak hilang. Oh, pantas. Lagi lobet sebentar. Kok? Iya, kok hilang timbul. Bentar ya, saya ambil charger dulu. Siap. Oke. Balik lagi di sini. Udah ready lagi. Mbak Astri, lanjut ya Mbak ya. Iya Mbak, boleh. Ya, jadi kan tadi udah awal mulanya cerita Dapur Uma ini udah diceritain ya.
Tapi sebelum dapur Uma ini, Mbak udah pernah bisnis lain nggak? Atau misalnya dulu kapan sih tertarik buat bisnis gitu? Oh iya, pernah Mbak. Jadi sebelum dapur Uma itu karena memang apa namanya ya, dasarnya itu tadi ya, nggak bisa diem di rumah gitu ya. Akhirnya coba pernah 2 kali jualan yang lain sih. Yang pertama itu bumbu-bumbu apa namanya, bumbu kaldu, tapi kaldu yang apa namanya, pengganti micin gitu. Kaldu jamur gitu ya? Ya betul. Terus sama habis itu pernah juga, ini berhubungan sama makanan semua nih. Pasti tahu kayaknya. Peralatan emak-emak yang biasa dipakai buat nge-food prep gitu, Mbak. Oke. Nggak Tupperware. Merek ya, sebut merek kita. Iya, nggak apa-apa nih sebut merek. Iya. Terus karena mulai suka ini ya, mulai kayak merasa banyak waktu kosong lah waktu itu. Ya bukan waktu kosong sih sebenarnya. Apa namanya, ya suka aja gitu, daripada di rumah gak ngapa-ngapain, jualan tok cuma itu. Akhirnya ya itu tadi, ikut les apa namanya, kok les kayak kursus juga ya, sering ikut kursus tentang makanan. Itu akhirnya ya itu tadi, sekarang fokus di dapur Uma gitu, dan ada bisnis yang lain, tapi kalau yang milik pribadi ini memang ya dapur Uma ini gitu. Oke. Nah, terus berarti kan tadi udah pernah bisnis lain dan lain-lain itu. Berarti udah punya kendala-kendala juga ya, Mbak ya? Bisa diceritain nggak, Mbak, kendalanya, Mbak? Iya. Kendala untuk yang bisnis yang sekarang? Boleh diceritain yang sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum-sebelumnya dan yang sekarang gitu. Biar kita juga bisa narik pelajaran gitu kan. Apa yang harus kita persiapan, apa yang harus kita hadapi gitu ketika membuka bisnis ya, Mbak? Kalau di bisnis yang sebelumnya ya sebenarnya karena bukan sebagai produsen dan apa namanya, dua macam produk kan ya. Yang pertama bumbu-bumbu dan lain sebagainya itu yang menjadi sulit untuk pengembangan itu kalau bagi saya pribadi ya, salah satunya adalah karena harga. Jadi apalagi mulai apa namanya, digital ini ya, online shop, banyak online shop ini. Jadi yang namanya harga kalau kita kulaan itu ya sekarang banyak yang dapat harga lebih murah gitu. Iya. Bahkan kayak harga grosir tapi dijual ecer kayak gitu kan. Nah, itu salah satu yang membuat apa ya, menurut saya kendala sih ya, apalagi kalau produk yang salah satunya yang setelah bumbu itu yang merek terkenal itu tadi gitu, itu yang namanya harga dibanting-banting itu kan banyak ya, banyak banget gitu. Makanya itu salah satu kendala yang menurut saya, dan saya pun sempat sampai bingung gitu, kalau misalnya di bisnis seperti itu ada yang sampai kayak saling sikut, ada yang harganya dijual rendah, itu tuh menzolimi yang lain nggak sih kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, itu kalau kendala menurut saya ya itu. Sama kalau tanpa modal yang besar kita ya nggak akan bisa mengembangkan diri gitu ya, gitu toh gitu. Kadang-kadang merasa capek sendiri gitu karena orang itu nggak tahu apa namanya, taunya itu ada yang jual lebih murah gitu, kamu kok nggak bisa lah, padahal kita bisa jadi kita nggak bisa dapat harga segitu. Nah itu yang ya, itu kendala yang di bisnis yang dulu gitu. Nah makanya di yang sekarang ini mungkin lebih stabil itu karena kita bisa menentukan sendiri harganya gitu. Yang pertama sesuai dengan kualitas kita gitu. Kalaupun di luar sana itu ada yang produk yang terlihat sama gitu, tapi harganya ada yang jauh lebih mahal atau ada yang jauh lebih murah, bahkan itu kita punya alasan gitu kan ya, kita punya alasan tersendiri, kita punya kualitas kita seperti ini, kita punya dasar kenapa kok menjual dengan harga segini. Itu salah satu contoh ya untuk menghadapi kayak kendala yang dihadapi di bisnis yang dulu gitu. Jadi
lebih mudah gitu. Lebih mudah kalau dari segi apa namanya, menurut saya sih ya, dari segi pemasaran juga gitu. Tapi kalau untuk sekarang mungkin kondisinya apa namanya, yang kalau kondisinya yang sekarang ya mungkin tadi benar yang dikatakan Fatin gitu ya. Iya. Kalau Fatin tadi bilang harusnya diperbanyak produk yang varian yang bisa dikirim kemana-mana gitu misalnya. Ya, sebenarnya apa namanya, itu jadi salah satu kendala kami juga sih Mbak. Karena produk-produk misal kayak yang lumpia itu kan dikirim keluar kota itu biasanya cuma yang sehari gitu. Sedangkan banyak sekali yang pengen. Iya. Jauh sih, Terus karena kalau misalnya lumpia itu kan daya tahannya kan ini ya, cepet ya. ya, termasuk Daripada sebenarnya basi. kayak apa tongkol suwir itu kan sebenarnya apa daya tahannya kita buat bagaimana supaya memang bisa kita coba, awalnya kita coba-coba pribadi gitu ya Mbak ya, bisa sampai berapa hari dan sampai hari ini ya sekarang ini ya akhirnya bisa sampai sepekan gitu. Termasuk yang sambal itu sudah pernah kami coba meskipun tanpa pengawet karena memang apa namanya, pakai seal aluminium foil ya. Itu kami coba 1 tahun itu masih enak gitu. Masya Allah. Masih ya, itu pernah kami coba pribadi gitu. Iya. Cuma kalau dijual kami memang punya ada expired date-nya juga, itu ya nggak sampai kami cantumkan 1 tahun gitu. Iya, betul. Jadi kayak best before ya, kan best before sama expired kan beda ya. Jadi kapan waktu baiknya dimakan itu gitu. Mbak Ayu? Ya, maaf disambi bekerja. Iya, Mbak Ayu ada nggak Mbak Ayu temennya yang pernah icipin Dapur Uma Indonesia produknya di saat ini sama Mbak Ayu? Awalnya saya yang bawa di tempat kerja lah. Saya awalnya mulai jadi reseller itu karena teman-teman yang pada pesen. Nah saat ini ada nggak Mbak yang bareng Mbak? Bisa diajak ngobrol sama? Oh, sebentar. Kalau misalnya diajak gabung kan enak ya? Ini. Hai Mbak. Hai Mbak. Iya, kenalan ya Mbak ya. Namanya Mbak siapa Mbak? Namanya Ayu Mbak. Ayu juga. Oh, Ayu juga. Iya, Mbak Ayu pernah ini ya, icip-icip produknya Dapur Uma Indonesia ya Mbak ya? Alhamdulillah pernah Mbak, sudah repeat order berkali-kali. Masya Allah. Jadi sejak kapan Mbak jadi pelanggan Mbak? Kapan ya? 2 tahun. Ya puasa tahun lalu. Oh. Mulainya itu. Iya. Pelanggan setia juga ini berarti. Kenapa Mbak memutuskan aku cocok nih kayaknya nih gitu. Aku pengen beli lagi gitu. Repeat order berkali-kali gitu. Itu Mbak, rasanya itu pas, pedesnya juga enak. Alhamdulillah ya harganya lumayan. Alhamdulillah cocok ya. Iya. Oke, terus Mbak ada harapan apa gitu Mbak buat produk-produknya Dapur Uma nih? Menunya apa ya Mbak ya? Varian rasanya ditambah aja, enggak apa-apa gitu. Terus iya. Berarti istilahnya diperbanyak varian produknya gitu ya? Ya. Oke. Mbak Astri ini banyak todongan varian produk baru. Terus aku minta 1 kata buat Dapur Uma Indonesia, Mbak. Dapur Uma Indonesia apa ya Mbak? Top. Top. Terima kasih ya Mbak Ayu. Udah mau diajakin ikutan ngobrol-ngobrol nih. Ngobrol-ngobrol nyari inspirasi bisnisnya Mbak Astri ini ya. Iya. Makasih. Lanjut ke Mbak Astri lagi. Mbak Astri,
tadi kan sudah kendala, terus udah tadi juga istilahnya cerita-cerita gitu kan. Terus motivasi terbesarnya untuk bangkit itu apa, Mbak? Motivasi untuk aku harus bisa gitu. Bangun bisnis ini tuh apa, Mbak? Motivasi untuk membangun bisnis ini ya, Mbak ya. Ya, motivasi terbesarnya itu pasti ini ya, apa namanya? Kalau perempuan itu bisa berkembang dari rumah gitu. Dari apa yang disukai itu bisa menjadi apa namanya salah satu penghasilan ya ternyata. Iya. Dan apa yang paling penting juga sebenarnya apa yang saya lakukan ini juga sekaligus siar gitu. Misalnya saja ya, ketika kita tidak bisa menghindari makanan yang ini lebih baik kita apa namanya bisa memilih makanan yang jauh lebih sehat, intinya gitu sih pengennya. Kenapa kok sempat ya salah satu produk saya yang paling baru itu sebenarnya mie gluten free itu ya. Ya itu salah satunya karena memang saya itu sebenarnya suka dengan produk-produk yang mengarah ke kesehatan, intinya gitu. Iya, sesuai dengan pendidikan ya, Mbak ya. Ya betul. Sekalian mengkampanyekan kesehatan, salah satunya itu. Gitu. Cuma kalau mie gluten free itu juga masih dalam riset bagaimana supaya bisa dikirim keluar kota, itu banyak yang nodong juga. Karena belum bisa. Banyak loh, Mbak, yang udah pabrikan tuh ya gluten free itu kayak ladang 5 apa tuh bisa jadi istilahnya acuan gitu ya, Mbak ya. Udah ada lah ancang-ancangnya ya enggak sih? Itu pernah saya ini. Amin. Pernah saya coba, Mbak. Saya oven, saya macam-macam metode gitu, tapi belum berhasil menemukan formula yang pas. Oke. Memang istilahnya itu untuk menemukan satu kesuksesan itu biasanya harus ada kegagalan-kegagalan yang nggak pernah diperlihatkan ke orang, ya nggak sih? Iya. Mbak, terus harapannya buat bisnis ini sendiri, Mbak? Mau dapur Uma seperti apa gitu cita-citanya? Ya, untuk harapan ini harapannya sebenarnya simpel sih, simpel tapi berat. Harapannya bisa jadi ladang yang bermanfaat lah ya, bukan hanya untuk keluarga tapi juga untuk orang-orang di sekitar gitu. Kalau nanti bisa semakin berkembang ya pengennya kan bisa jadi apa namanya membuka lapangan pekerjaan misalnya salah satunya. Termasuk juga kayak reseller itu ya untuk apa ya, untuk berbagi dengan banyak orang ya tentunya itu, karena apa ya nggak cuma buat diri sendiri ya, harapannya bisa bermanfaat buat orang lain intinya gitu. Sebenarnya dulu reseller itu juga pernah sampai 50-an gitu, sampai aktif, banyak yang aktif gitu. Cuma kalau untuk sekarang ini ya paling belasan, maksimalnya 20 berapa gitu. Yang penting efektivitasnya sih, jumlah tuh istilahnya sekedar angka gitu kan. Bisa aja sedikit tapi ternyata penjualannya malah nambah-nambah kan. Betul sekali. Kayak tadi cerita Mbak Fatima sendiri, dia istilahnya lagi berada di momen yang rada masih males-males gitu kan. Tapi kayak Mbak Ayu ini ternyata sukses menghasilkan pelanggan-pelanggan setia gitu. Jadi tergantung bagaimana kitanya menyikapi keadaan yang ada ini, istilahnya gitu. Nah Mbak, ini kita kan tadi udah ngumpulin satu katanya nih ya. Jadi tadi ada mantap, ada juara, ada enak, ada top. Alhamdulillah berarti bisnis ini sudah dianggap yang bagus gitu ya, punya image yang positif banget gitu, baik dari reseller maupun pelanggannya. Jadi terima kasih banyak untuk kesempatannya interview ini ya Mbak Astri ya. Iya, sama-sama. Jadi semoga bisnis rumahannya ini sekaligus siar sehatnya ini bisa menjadi ladang yang bermanfaat buat keluarga dan juga orang-orang di sekitar kita. Amin. Tadi juga harapan-harapan dari teman-teman semua tadi, varian produknya tambah banyak ya, terus untuk pengirimannya bisa juga lebih meningkat ya, juga bisa tercapai juga. Jadi
kita sudahi dulu untuk inspirasi kali ini kali ya Mbak ya. Atau ada yang mau disampaikan dulu Mbak Asri? Sudah cukup. Oke, udah cukup panjang kita ngobrolin soalnya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, buat Mbak Asri, buat teman-teman tadi Mbak Ayu, Fatimah, Mbak Mia, dan juga Mbak Ayu lagi ya. Mbak Ayunya ada 2. Terima kasih banyak sudah ikutan inspirasi kali ini. Sampai jumpa di video inspirasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anggit.